Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, keislaman dan keimanan pada diri kita yang merupakan nikmat yang sangat besar karena dia berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ketika orang-orang kafir itu ditanya di hari kiamat nanti ketika mereka masuk ke dalam neraka, kam labithum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di dunia dalam hitungan tahun? Mereka mengatakan labithna yawman wa ba'da yawm, kami hidup sehari atau setengah hari saja, sebagian hari saja. Ini menunjukkan jauhnya perbandingan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka kehidupan kita yang singkat di dunia ini mari kita gunakan untuk mendapatkan keutamaan yang sebanyak-banyaknya, karena kita akan menghadapi hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perkara yang kita amalkan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kalian dibangkitkan dan ditampakkan kepada kalian apa yang kalian telah amalkan. Dan orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan kebaikan, fa'amma man saqulat mawazinuhu, itu lebih berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kita selalu berharap demikian. Dan di samping juga dia menjadi sebab keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi setiap kebaikan itu akan menjadi pemantik datangnya kebaikan-kebaikan yang lain. Dan begitu pula sebaliknya, semakin seseorang jauh dari agama, semakin seseorang banyak bermaksiat, maka itu akan semakin mempersulit dia dari jalan-jalan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tadaw zadatuhum huda." Orang-orang yang selalu mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan petunjuk kepadanya. Sebaliknya orang-orang yang bermaksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya setiap kemaksiatan yang dilakukan itu seperti titik-titik hitam yang menutupi hati kita, menutupi kepekaan hati kita dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan
pembahasan kita tentang buku dosa-dosa yang dianggap biasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Najmi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada pembahasan yang ke-11 tentang al-liwat atau homoseksual. Ya. Homoseksual ini adalah kemungkaran yang sudah ada sejak zaman kaum Nabi Lut, ya, di mana mereka berhubungan intim ya dengan yang sejenis laki-laki dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lutan idz qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin a innakum latatuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum wal munkar. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi umat Nabi Lut ini adalah yang pertama kali melakukan hal yang demikian. Ini memang hal yang menentang fitrah, tapi sebagian orang menjalaninya karena syaitan itu menjadikan indah, ya, menjadikan nampak indah perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, sehingga manusia bisa cenderung kepadanya. Ya. Kemudian di sini dilanjutkan, ya, apakah sungguh kamu patut mendatangi laki-laki, ya, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Jadi ini adalah perkara yang sudah pernah terjadi dan juga terus bisa terjadi sampai hari ini. Kita bisa melihat dalam pemberitaan, ya, itu ada orang-orang yang membuat demikian. Ada bahkan orang yang mengatakan, kalau dulu kita takut dengan anak perempuan kita, ya, sekarang ya bahkan dengan anak laki-laki kita tidak masalah. Karena ini adalah sesuatu yang kalau seseorang sudah masuk ke dalam kepada kecenderungan kepada sesama jenis itu sulit untuk dikembalikan. Maka kita menjaga keluarga kita, diri kita dari perkara yang demikian. Ya, karena keji, buruk dan amat berbahayanya kemungkaran ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menghukum kaum pelaku homoseksual ini di dunia. Ya, di mana disebutkan, ya, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai siksaan kepada mereka yang belum pernah ditimpakan kepada umat selain mereka. Ya, keempat siksaan itu yang pertama adalah menjadikan mereka buta, kebutaan. Kemudian membalikkan negeri mereka jadi yang atasnya menjadi bawah, bawahnya menjadi atas. Kemudian menghujani mereka dengan batu kerikil dari neraka serta mengirim kepada mereka halilintar. Jadi mereka dikena halilintar. Adapun dalam syariat Islam, ya, kalau kita mendapati ada yang melakukan yang demikian, ada orang yang melakukan demikian dalam penerapan syariat Islam, maka pelaku homoseksual dan pasangannya, ya, jika dia atas dasar ridho di antara mereka, suka sama suka, maka pendapat yang kuat adalah mereka dihukum mati, dipenggal, ya, kedua lehernya dengan pedang. Dalam hadis yang marfu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, man wajadtum ya'malu 'amalan mutin faqatulu al-fa'il wal maf'ul bihi wal maf'ul bihi. Barang siapa di antara kalian yang mendapati ada yang mengamalkan amalan qatlu, ya, yakni homoseksual ini, faqatulul fa'il wal maf'ul, ya, faqatulul fa'ila wal maf'ul bihi, maka bunuhlah yang pelaku dan pasangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan buruknya keadaan itu, perbuatan itu, perzinahan homoseksual, dengan menunjukkan kepada kita penyakit-penyakit yang menghinakan, penyakit-penyakit yang keji, seperti penyakit AIDS misalnya,
atau di sini disebutkan penyakit tahu, ya. Seperti penyakit yang menjadikan kelenjar-kelenjar itu bengkak, ya, dan menyebabkan penderitaannya jatuh kepada kematian. Dan penyakit yang sulit disembuhkan seperti AIDS, ya misalnya. Ya, jadi AIDS itu merusak kemampuan tubuh untuk menangkal berbagai macam penyakit. Jadi kalau orang penyakit AIDS itu kena satu penyakit, dia akan sulit sembuh. Begitu seterusnya, dia merusak imunitas tubuhnya. Iya. Iya. Dan sampai dia kemudian meninggal dari AIDS. Belum ada ditemukan obat. Mungkin ada yang bisa mengurangi efeknya, dampaknya, tapi ya tidak sama sekali menghilangkannya. Jadi ini hal yang nyata, yang nampak, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai peringatan kepada kita. Ya, kalau saja peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih membuat kita itu nekat melakukannya, maka siapa yang bisa pantaskah kita untuk menyesal? Kan sudah dari awal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah menjadi satu nilai dalam agama kita, suatu norma di dalam masyarakat, kemungkaran yang dikenal. Kemudian lagi dampaknya, begitu banyak dampak yang bisa ditimbulkan dari hal yang demikian. Maka mari kita menjauhkan diri kita dan berdoa kepada Allah semua, hindarkan diri kita dari perbuatan yang demikian. Dan jangan sampai kemudian kita punya alasan untuk menerima hal yang demikian, permisif terhadap perbuatan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas mengingkari dan melarang perbuatan yang demikian. Baik, berikutnya yang ke-12. Ini sebenarnya poin ke-12 ini adalah poin yang berkaitan dengan para istri, ya. Akan tetapi ini pelajaran penting kepada kita para suami untuk menjadi bagian dari bagaimana kita mendidik istri-istri kita. Karena sesungguhnya laki-laki itu adalah toa, ya, pemimpin bagi istrinya, dan setiap kita sebenarnya di antara visi di dalam berkeluarga itu adalah menjaga keluarga kita, ya, di samping diri kita sendiri itu dari api neraka. Jangan kita mengatakan biarlah dia kan bukan saya, kan bukannya saya, tidak, justru keluarga kita itu tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran tentang hari kiamat itu, ya, di mana istri-istri itu lari dari suaminya, seorang suami lari dari istri. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, seorang laki-laki meninggalkan saudaranya karena takut dia terbawa, ya, terbawa dengan dosa saudaranya. Hanya dia dibawa-bawa dengan permasalahan. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, bapaknya dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dan anak-anaknya dan istrinya. Ya, kalau kita di dunia ini mungkin kita senang kalau berkumpul dengan keluarga kita, tapi di hari kiamat nanti ada orang-orang yang justru takut dikumpulkan dengan keluarganya karena takut bahwa dosa-dosa yang dibawa oleh saudaranya, bapaknya, ibunya, atau bapaknya dan ibunya menuntut dia tentang sesuatu yang dia tidak tunaikan kepada mereka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk menjauhkan mereka dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita memandangnya dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang bahwa nanti kita akan pulang ke rumah kita dan mengancam istri kita. Awas, oh ini ada hadisnya, ini ada seterusnya. Ya, hal yang demikian, ya, kita tanamkan kepada diri kita untuk mencegah itu terjadi di dalam keluarga kita, bukan malah menjadikan ini alasan untuk kemudian melemahkan keadaan istri kita terhadap kita. Karena ada orang yang demikian, ya, di dalam kehidupan berkeluarga dia selalu ingin menjadikan istrinya itu tidak punya kemampuan untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Ya, jadi kadang dia membuat hal-hal yang demikian supaya menakut-nakuti, supaya segala sesuatu yang berlaku apa yang dia inginkan. Padahal dalam hal-hal seperti itu harusnya kita lebih mendahulukan, ya, mendahulukan keluarga kita. Ya.
Kalau saja dengan teman-teman kita, ya kadang kita lebih mendahulukan mereka kalau ada keperluannya. Ya, tapi ada yang demikian ya terhadap teman-teman dia begitu baik ya selalu mendahulukan keperluannya, tapi kalau keluarganya tidak begitu. Nah ini hal yang terbalik, ya, hal yang salah. Justru dengan keluarga kita berlaku hal yang demikian. Kalau dengan teman-teman kita bisa memilah. Kita bisa memilah hal yang demikian. Atau ya, kalaupun kita berbuat demikian kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, itu lebih kita tekankan. Ya. Jadi kita bukan bermaksud bahwasanya ada celah ya, bagi kita untuk kemudian menjebak atau mengklaim kesalahan istri-istri kita, agar kemudian dia nanti sulit untuk menjalankan keinginannya di atas apa yang kita inginkan. Jadi di sini ada hal memang jadi penolakan istri terhadap ajakan suami ini karena memang ada hal yang suami itu lebih lebih dominan terhadap istrinya dalam persoalan seperti itu. Ini juga bagian dari bagaimana pernikahan itu membentengi seorang dari perbuatan zina. Karena hasrat seorang laki-laki itu lebih menggebu-gebu daripada seorang wanita. Ya, maka penolakan istri dalam ajakan suami ini bisa berakibat buruk ya, karena suami yang tidak tersalurkan ya keinginannya itu bisa terganggu psikisnya, terganggu emosional ya. Dan biasanya seorang laki-laki yang membuat istri yang kemudian tidak mendapatkan hasrat, penyaluran hasratnya itu bisa merusak perilakunya, bisa merusak perilakunya, bisa terganggu emosinya. Jadi memang sebagaimana disebutkan di awal bahwasanya pada setiap pelanggaran terhadap syariat itu bisa menimbulkan keburukan dan kerusakan. Ya, jadi tidak hanya dia dilarang karena perbuatan itu misalnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tapi karena adanya dampak buruk yang bisa terjadi di balik perbuatan itu. Ya. Nah, di sini digambarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatul malaikatu hatta tusbiha." Jadi jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk memenuhi hasratnya, lalu ia menolaknya sehingga suaminya itu marah ke atasnya, maka malaikat itu melaknat perempuan itu hingga pagi. Ya, jadi bukan manusia yang melaknat, tapi para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seringkali terjadi perselisihan dengan suami ya. Istri itu ya, atau seorang perempuan itu menghukum suaminya dengan menolak melakukan hubungan suami istri. Ya. Padahal perbuatan semacam ini mendatangkan masalah yang lebih besar, membuat dia berdosa dan dilaknat oleh para malaikat. Dan juga kita bahwasanya emosi seorang suami itu bisa tersalurkan atau terpanting ya dengan ini. Ya, misalnya terperosoknya juga suami pada perbuatan yang haram. Ya, bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik ya, sehingga bisa menyusahkan istri. Ya, misalnya suami berusaha mencari perempuan yang lain atau menikahi perempuan yang lain. Maka ini berbalik kepada istrinya karena suami itu masih bisa beristri lebih dari satu, sementara istri tidak bisa ya bersuami lebih dari satu. Ya. Karena itu manakala suami itu memanggil istrinya, hendaknya sang istri itu memenuhi ajakannya. Ya. Dan ini adalah realisasi sabda Rasulullah, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi faltujib wa in kanat ala ghairi qatabin." Ya. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, hendaknya dia memenuhi panggilannya, meskipun dia berada di atas sekeduk, ya, sesuatu yang diletakkan di atas punggung Allah Ta'ala, ya, digunakan oleh penunggangnya sebagai tempat duduk. Ya, jadi
ada semacam tempat berteduh, tempat duduk ya untuk perempuan di atas ontanya. Ya. Kalau seorang suami memanggil dan dia dalam keadaan seperti itu, tetap dia harus memenuhinya. Ya. Kemudian ya, meskipun demikian hendaknya suami memperhatikan kondisi istrinya. Meskipun keadaannya seperti itu, maka seorang suami hendaknya memperhatikan kondisi istrinya. Misalnya apakah istri itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan hamil atau dia dalam keadaan bersedih misalnya, ya perasaannya, ya sehingga itu tidak memicu perpecahan dan merusak keharmonisan rumah tangga. Ya, jadi meskipun ini adalah hak seorang suami, tapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seharusnya suami itu lebih bisa melihat ya segala sesuatunya secara lebih dewasa. Yang permasalahan biasanya karena yang lebih dewasa itu istrinya dan suaminya yang kekanak-kanakan. Masalah ya. Jadi seorang suami itu harus bersikap dewasa, dia seorang pemimpin dan seorang pemimpin itu dituntut untuk memahami keadaan, memahami situasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-13, permintaan seorang istri agar ditalak suaminya tanpa sebab yang diperbolehkan. Ya. Nah, ini juga perkara yang diharamkan ya. Seorang istri yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan sementara tidak ada permasalahannya yang syar'i, ya, tidak ada permasalahan yang syar'i yang membolehkan itu. Ya. Nah, di sini ketika terjadi percekcokan dengan suami, banyak di antara para istri yang langsung mengambil jalan pintas meminta diceraikan. Ya. Ada juga perceraian disebabkan sang suami tidak mampu menafkahi istri seperti yang diinginkan. Ya, padahal terkadang keputusan diambil hanya pengaruh dari sebagian keluarganya atau tetangganya yang memang tidak ingin ya orang yang menjalankan rumah tangga itu keadaannya harmonis. Ada yang orang yang demikian, ada orang yang memang merasa iri ya, dengan keharmonisan orang lain. Makanya memang kita menghindari itu untuk membiarkan hal-hal yang demikian karena bisa menimbulkan hasad ya, pada diri orang lain yang bisa kemudian membuat dia melakukan hal-hal yang berusaha untuk menghilangkan itu dari kita. Jadi hasad adalah menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang dari kita. Ya. Jadi ya hendaknya kita tidak terlalu berlebihan ya, mengumbar hal-hal yang demikian. Ya, karena tidak semua orang itu senang dengan hal-hal seperti itu. Kita dapatkan di mana. Jadi antara orang-orang ada saja orang yang tidak suka, ya orang lain itu mendapatkan kebaikan, ya karena dia menginginkan hal yang sama dan mungkin dia tidak dapatkan, atau dia merasa lebih berhak terhadap hal seperti itu, ya daripada orang lain, tapi bukan dia yang mendapatkan, ya bisa saja seperti itu. Nah, hal-hal ini bisa menimbulkan berbagai macam hal yang dia lakukan untuk dia membuat orang lain itu hilang kenikmatan itu dan ini. Nah ini, jadi bisa jadi dia pengaruh dari sebagian keluarganya, tetangganya yang memang hendak merusak keluarganya. Bahkan tidak jarang wanita yang menentang suaminya dengan kata-kata yang keras, ya. Misalnya seorang wanita mengatakan, jika kamu memang laki-laki, coba ceraikan saya. Menantangnya dengan hal seperti itu, padahal laki-laki itu sangat sensitif untuk disampaikan hal seperti itu, ya ditantang dengan hal seperti itu. Ya, semua kita mengetahui bahwasanya perceraian itu bisa menimbulkan kerugian yang besar. Ya. Terputusnya tali kekeluargaan, ya dahulu keluarga kita lebih luas, ya kita punya mertua, kita punya sepupu yang tidak langsung berhubungan darah dengan kita. Akan tetapi dengan perceraian yang kadang ya yang dahulu menjadi keluarga kita, kerabat dekat kita, menjadi musuh bagi kita. Kemudian lepasnya kendali anak itu untuk mendapatkan pengasuhan yang baik. Ya. Apalagi kalau perceraian itu ya meninggalkan permusuhan di antara kedua sisi, ya, kedua pihak, ya. Kedua pihak orang tuanya menjelek juga, ibunya menjelek-jelekkan anaknya di hadapan menjelek-jelekkan ayahnya di hadapan anaknya. Begitu juga sang ayah menjelek-jelekkan ibunya di hadapan. Sehingga dia tidak punya figur yang bisa diteladani. Ya, dia tidak punya arah yang bagaimana kemudian menjalani kehidupannya, siapa figur yang bisa dicontoh.
kehilangan bagaimana dia membangun rasa kasih sayang di dalam dirinya karena dia tidak mendapatkan yang demikian. Iya. Ya, dengan akibat-akibat seperti ini, makanya telah bahwa hikmah syariat ini mengharamkan perbuatan ini, perbuatan seorang istri yang meminta diceraikan oleh suaminya dengan tanpa alasan yang syar'i, ya, tanpa alasan yang kuat. Dalam hadis yang marfu, ya, diriwayatkan oleh Fawad radhiyallahu anhu disebutkan ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun alaihi raihatul jannah. Faharamun alaihi raihatul jannah. Siapa saja wanita yang minta diceraikan suaminya tanpa alasan yang kuat, tanpa alasan yang dibolehkan, maka haram baginya mencium bau surga. Dalam hadis yang lain dalam hadis yang lain innal muqtali'ati wal muntazi'ati kunna munafiqat. Sesungguhnya wanita-wanita yang melepaskan dirinya dan memberikan harta kepada suaminya agar diceraikan, mereka adalah orang-orang munafik. Ada diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Ya, adapun jika memang ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, seperti misalnya suaminya meninggalkan sholat, suka minuman keras, suka bermaksiat, atau memaksa istrinya berbuat perbuatan yang haram, suka menyiksa dan tidak memberikan hak-hak istrinya, tidak lagi mau mendengar nasihat, dan tidak berguna lagi upaya untuk islah, untuk memperbaiki hubungan keduanya, maka tidak mengapa bagi istri untuk meminta cerai, sehingga dia tetap bisa memelihara diri dan agamanya. Jadi ada memang jalan seorang istri itu boleh, akan tetapi kebolehan ini tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang memang belum tercapai batasan. Nah, sebaiknya hal yang demikian dikonsultasikan dengan orang-orang yang memahami keadaan, dan juga bisa memberikan pendapat yang kuat, dan pandangan yang kuat di dalam mengambil keputusan yang demikian. Tentu saja kalau saja yang demikian ini seorang istri hendaknya berhati-hati, maka suami juga pun demikian, hendaknya berhati-hati untuk memutuskan menceraikan istri. Kemudian yang berikutnya masih yang berkaitan dengan hubungan suami istri di sini, yaitu zihar. Dan ini adalah perkara yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Yaitu seorang suami yang mengharamkan istrinya. Dia tidak memutuskan pernikahannya, tapi dia mengharamkan istrinya untuk dia bergaul. Dia mengatakan, untuk saya kau sudah seperti punggung ini. Jadi kan tidak mungkin seseorang itu menggauli ibu. Jadi dia mengharamkan istrinya, sebagaimana haramnya para mahram baginya. Jadi kadang dia marah dan kemudian dia menggantung. Jadi istrinya ini mau dianggap bercerai tidak juga, mau dianggap bersuami tidak juga dianggap. Jadi namanya zihar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'in alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa dzurra wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, padahal tidaklah istri mereka itu adalah ibu-ibu mereka, dan ibu-ibu mereka itu tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Syariat Islam menjadikan kafarat untuk orang yang mengucapkan zihar ini, dengan kafarat yang besar, yakni hampir menyerupai kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi kalau Allah menghukum secara tidak sengaja, maka dia bisa dikenai kafarat, dikenai denda. Demikian pula menyerupai kafaratnya orang yang melakukan senggama di siang hari di bulan Ramadan. Dan
suami yang melihat istrinya itu tidak boleh dia mendekati istrinya kecuali sudah membayar kafarat. Jadi disebutkan dalam surah Al-Mujadilah, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu wa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Ya falam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa falam yastati' فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Jadi orang yang melakukan zihar ini dan ingin menarik kembali perkataannya, maka dia harus membayar denda, membayar kafarat. Apa itu? Yang pertama, dia wajib memerdekakan seorang budak. Dan sekarang kita sulit. Di mana ada budak hari ini yang bisa dimerdekakan? Kalau tidak, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia kembali kepada istrinya. Jadi 2 bulan berturut-turut dia berpuasa. Kalau dia sudah berpuasa selama 1 bulan, kemudian tiba-tiba terputus, dia tidak berpuasa sehari, lalu dia ingin memulai kembali, maka dia harus melakukan puasa berturut-turut, syahraini mutatabi'in, 2 bulan yang berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hukum-hukum Allah bagi orang yang kafir ada siksaan yang pedih. Jadi, ini berbagai hal dalam permasalahan rumah tangga yang memang mendapatkan peringatan yang sangat keras. Apalagi ketika dia bentuknya kezuliman kepada salah satu pihak. Jadi dalam Islam dahulu, orang jahiliyah menganggap itu hal yang biasa seorang suami itu, dan itu menunjukkan betapa lemahnya posisi seorang istri dalam rumah tangga, dalam keluarga, sehingga diperlakukan seperti itu pun itu hal yang biasa. Tapi dalam Islam tidak. Hal-hal yang menjadikan kezaliman satu dengan yang lain itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahkan pada sebagian kasus, pada sebagian hal itu diberikan kafarat yang keras. Diberikan denda atau diberikan hukuman yang keras di dalamnya, dan ini tidak terjadi sebelum Islam. Jadi Islam ini datang memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk semua. Kemudian yang lain dalam pembahasan ini disebutkan pada bagian yang ke-15, itu adalah mempergauli istri atau menggauli istri pada saat haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna." Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dari istri-istri kalian di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jadi, dan ini hal banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang yang awam dalam memahami agama. Mereka tidak memberikan batasan pada waktu-waktu haid, mereka kadang menggauli istri-istri mereka, padahal ini hal yang terlarang. Karena itu seorang suami tidak halal menggauli istrinya hingga ia suci dan mandi setelah darah haidnya berhenti. Allah Subhanahu wa taala fa'idza tatahharna fa'uhunna min haitsu amarakumullah. Ketika mereka sudah suci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Ini dari dari tempat yang memang disyariatkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan kotor. Mengenai kotornya perbuatan menggauli istri saat haid itu disebutkan Nabi SAW, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid atau menggauli melalui dukunnya atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur, mengingkari. Bukan kufur artinya keluar dari Islam, tapi karena besarnya persoalan ini maka dia
dianggap telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali orang yang melakukannya tanpa sengaja, ya, serta tidak mengetahui kondisi istrinya. Ya, kalau dia tidak tahu maka tidak berdosa. Akan tapi secara asal itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, ya, diharamkan di dalam Islam. Kalau dia melakukannya dengan sengaja, maka wajib baginya membayar kafarah, membayar denda. Denda ini diberikan kepada pemerintah kaum muslimin atau kepada fakir miskin. Menurut sebagian ulama yang menganggap sahih, ya, hadis tentang kafarat ini, yakni membayar 1 dinar atau setengahnya. 1 dinar itu kurang lebih 4/4, ya, 4,25 gram emas. Jadi 1 kali menggauli istri itu waktu haidnya, dendanya itu sekitar 4,25 gram emas. Ya, kalau emas sekitar 2 juta, ya, maka 2 juta lebih, dia 8 juta lebih, dia kenanya 8 juta, ya, 8 juta lebih. Ini menunjukkan besarnya urusan ini, karena dia mendapatkan kafarat yang cukup berat, ya. Ya, di antara para ulama dia boleh memilih satu di antara keduanya, 1 dinar atau setengah dinar, seperti dalam hadis tersebut. Nah, sebagian ulama lain berpendapat jika dia menggauli di awal haidnya, ya, di awal haidnya, maka dia membayar 1 dinar, ya. Tapi kalau di akhir haidnya, artinya pada waktu di mana haid itu tinggal sedikit, maka dia membayar 1 dinar. Akan tetapi, ya, menurut ukuran yaitu, jadi ada pembedaan, sebagian membedakan, sebagian memberi pilihan, sebagian memberikan pembedaan, ya. Kemudian, ya, jadi ukuran umum 1 dinar adalah 4,25 gram emas, ya. Orang yang bersangkutan boleh bersedekah dengannya atau dengan uang yang senilai dengannya, boleh dengan dinar atau dengan yang senilai dengannya, dengan nilai uang itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-16 adalah menggauli istri lewat duhurnya, ya. Jadi kan memang kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada orang biasanya sudah terbiasa melakukan perzinahan, itu memang akan selalu mencari cara-cara yang tidak lazim, ya, di dalam menyalurkan hasratnya, ya, mulai dari mencari dengan yang sejenis, ya, melakukan mulai hal-hal yang secara asal itu kita merasa itu adalah sesuatu yang menjijikkan, ya. Tapi memang ketika hawa nafsu itu sudah dikurunkan pada perkara-perkara yang mubah, maka, ya, kadang perkara-perkara yang menjijikkan itu menjadi indah, karena memang syaitan itu menjadikan indah dalam pandangan manusia segala bentuk kemungkaran, ya. Nah, di sini disebutkan sebagian orang, ya, yang memiliki kelainan, ya, dari kalangan orang-orang yang lemah imannya, itu tidak segan-segan menggauli istrinya lewat dubur, ya. Jadi sebenarnya dubur itu tidak secara anatomi tidak dirancang untuk menerima sesuatu yang masuk, ya, secara asal, ya, karena dia dirancang untuk tempat keluarnya kotoran, ya, bukan untuk masuk, ya. Maka ketika dilakukan hal demikian itu bisa merusak, ya, keadaan seseorang. Nah, di sini ditegaskan bahwasanya perbuatan yang demikian termasuk dosa besar, ya. Rasulullah melaknat para pelaku perbuatan keji yang demikian. Dalam hadis marfu, hadis yang sampai kepada Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan man atamra'atan fi duburiha, terlaknatlah orang yang mendatangi istrinya melalui duburnya, ya. Bahkan lebih dari itu Rasulullah bersabda, man atahaidan aw imra'atan fi duburiha insasikadan, ya, aw kahinan faqad kafar bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang menggauli istri yang sedang haid dan menggauli di duburnya atau mendatangi dubur, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun sebagian wanita normal itu dan mengetahui perkara yang demikian itu tidak mau melayani kelainan suaminya ini, ya, kalau ada yang demikian. Akan tapi
pada harinya di antara mereka ada yang tidak berdaya karena tidak jarang suami itu mengancam akan menceraikannya jika dia menolak. Ya. Sebagian lagi menipu istrinya, ya, yang tidak mengetahui hukum persoalan itu seperti ini. Ya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istrimu adalah seperti tempat bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu dari arah mana saja yang kamu kehendaki. Ya. Jadi ya dia memaknai bahwasanya itu menjadi alasan untuk bisanya wanita itu atau menjadi yang gauli melalui kurnya. Akan tetapi bukan itu maksud, bukan seperti itu maksud. Maksudnya adalah tempat mempergauli wanita itu adalah pada tempat yang memang sudah ditetapkan, tempat keluarnya anak ketika melahirkan. Ya, dan tidak boleh menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Ya, sebab sebagaimana telah dimaklumi bersama sunnah, ya, adalah penjelas Al-Quran, ya, memperjelas Al-Quran. Ya, sunnah Rasulullah menjelaskan bahwa suami boleh hendaknya menggauli istrinya dari arah depannya atau dari belakang. Dari belakang di tempat jalan kelahiran anaknya, dan tidak apalagi bahwa dubur atau anus bukanlah jalan kelahiran anak, tetapi jalan keluar kotoran manusia. Ya, di antara sebab terjadinya perbuatan dosa ini adalah saat memasuki kehidupan rumah tangga, mereka membawa, ya, warisan jahiliyah. Ya, mereka tidak punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana melakukan hal-hal yang demikian, ya, ya, atau membawa ingatan imajinasi film-film yang memang tidak diperbolehkan, film-film porno, tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan ini adalah perbuatan yang haram meskipun, ya, dengan keridhaan keduanya, ya, ya. Karena saling merelakan untuk mengerjakan perbuatan yang haram tidak menjadikan perbuatannya itu halal, ya, tidak menjadikan. Jadi kalau saling orang mengatakan suka sama suka, tapi ridha terhadap perkara yang diharamkan, itu tidak menjadikan perbuatan haram itu menjadi halal, ya. Jadi tidak menjadikan perbuatan menjadi. Jadi pelajaran juga bagi para ikhwan yang belum menikah, ya, agar memahami perkara ini. Kemudian poin yang ke-17, ya, yang disebutkan adalah tidak berbuat adil di antara para istri. Tidak berbuat adil di antara para istri. Dan di antara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kitabnya yang mulia adalah berbuat adil di antara para istri. Ada hal yang pernah disampaikan di dalam bagaimana Al-Quran ini sebenarnya turun dengan perintah menikahi 2, 3, atau 4 istri. Pada zamannya itu adalah untuk membatasi, ya. Karena di zaman itu poligami itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Bahkan sebagian orang memiliki istri lebih daripada itu, ya. Maka Islam datang mengangkat hak para wanita dengan membatasi. Akan tetapi dengan menyebutkan bahwasanya kalau kalian tidak bisa berbuat adil, ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Ya, bayangkan kalau Islam datang langsung menyuruh satu istri saja dalam kondisi di mana poligami itu marak atau jadi budaya yang lumrah yang biasa, maka, ya, tentu akan banyak penolakan. Ya, tetapi Islam datang membatasi 4, ya, istri. Nah, di antara yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, adalah untuk berbuat adil di antara para istri. Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim." Dan sekali-kali kamu tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu. Maksudnya berbuat adil dalam rasa kecintaan, bukan dalam perilaku, tapi rasa cinta. Tidak bisa dibohongi, ya, tidak bisa diatur, ya. Ada kadang istri kita yang kalau orang yang beristri lebih dari satu itu lebih dicintai daripada yang lain, ya, dan itu perasaan yang tidak bisa diatur, tidak bisa dipaksakan. Nah, ini yang dimaksud, ya, bahwa tidak akan bisa berlaku adil dalam masalah memberikan kecintaan dalam perasaan, ya, walaupun sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung kepada
yang kamu cintai itu, ya. Artinya kan kadang jangan sampai perasaan itu membuat kamu berbuat tidak adil dengan condong kepada orang yang lebih kau cintai daripada yang lain. Secara perbuatan dan perilaku dia harus diperlakukan secara adil. Meskipun perasaan itu tidak bisa dibohongi atau tidak bisa dipaksakan. Ya, karena itu janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara dari kecenderungan itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keadilan yang dituntut di sini adalah dalam membagi giliran menginap di masing-masing istri, dalam memberikan nafkah, dalam memberikan pakaian, dalam memberikan tempat tinggal. Jadi harus adil dalam persoalan itu, dalam hal perilaku dan pembagian, bukan dalam hal perasaan dan kesadaran. Jadi keadilan yang dituntut ya bukanlah dalam soal membagi perasaan yang ada di dalam hati, sebab seorang tidak mampu menguasai perasaannya. Sebagian orang yang berpoligami ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang istrinya sehingga tidak menghancurkan yang lain, seperti memberinya giliran menginap atau nafkah yang lebih banyak dari satu dengan yang lain. Ini jelas perbuatan yang haram. Ya, pada hari kiamat orang yang seperti ini akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syaqquhu ma'ilun." Barang siapa yang memiliki dua istri dan ia cenderung kepada salah satu dari keduanya, maksudnya cenderung memberikan ya perilaku yang berbeda ya secara tidak adil kepada salah seorang di antara keduanya, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi badannya itu condong, maksudnya dia miring badannya. Nah ini, jadi agama Islam ini agama yang universal, memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan kehidupan yang kita hadapi, termasuk di dalam keluarga dan pernikahan. Akan tetapi, ya kita harus melihat mana yang lebih bisa kita jalani di antara semua pilihan itu. Ya, jangan sampai kita memilih jalan, ya, misalnya yang justru membawa kita kepada permasalahan yang kita tidak bisa hadapi, tidak bisa tangani. Ya. Nah ini, baik ini dulu mungkin yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ya, meskipun memang permasalahan ini permasalahan yang khusus ya, lebih pas untuk yang sudah menikah, tapi ya tidak apa-apa, sudah menjadi khazanah yang belum menikah ya. Ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui masuk ke dalam perjalanan rumah tangga kita ya. Pada intinya Islam itu membuat pengaturan-pengaturan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam berpasangan, agar kita ini mendapatkan jalan yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita berumah tangga ya. Tidaklah Islam yang memberi kita jalan yang menetapkan untuk kita syariat, kecuali ya syariat itu akan memperbaiki keadaan kita. Ya. Syariat ini memberikan kepada kita pilihan terbaik di antara semua pilihan yang mungkin kita lakukan, dan bahkan menghindarkan kita dari kecelakaan, kehancuran, kebinasaan yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ini mungkin yang kita sampaikan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.